Anda memilih yang gampang-gampang, nanti masa tua panjenengan susah. Camkan kata-kata saya. Sekolah males, kerja males, menjaga kesehatan males, siap-siap usia 35, 40, loro-loron. Betul? Kolesterol, diabetes, GERD, asam lambung, kanker paru. Betul? Tapi kalau muda-muda Anda milih yang susah-susah, pagi sudah ke masjid, habis itu jogging, push up, fitness, betul nggak? Betul. Iya loh, jaga makanan, susah. Uripe 60 itu masih lawe. Kenapa sekarang stroke usia 35? Betul nggak? Betul. Kenapa usia 30 sudah kolesterol? Lah Anda milih yang gampang-gampang. Betul nggak? Bendino mie. Setuju ya? Betul ya Pak Kaban ya? Pak Kaban bisa begini nih, Bu Asisten bisa begini, Pak Sekda bisa begitu. Tanya sama beliau, masa mudanya pasti susah memanjat karir itu, betul? Betul. Sulit seperti memanjat gunung. Tapi kalau Anda waktu muda milih yang gampang-gampang, moro-moro tekan kantor goib, hilang. Oh, goib, raib, betul ya? Masa tua Anda mesti susah. Ngapunten Pak, saya masa muda, orang tua saya dididik susah. Saya bukan orang nggak mampu, cukup mampu orang tua saya. Tapi setiap Ramadan saya ditaruh di rumah yatim piatu Pak. Kalau nggak gitu nggak bisa, saya umur 31 sudah umroh, umur 42 sudah haji Pak. Nggak bisa. Suatu proses membentuk mindset, betul nggak? Ngapunten, panjenengan, ngapunten ya, saya bukan mengilokkan. Panjenengan yang sekarang masa tuanya susah, lihat masa mudanya panjenengan. Dek pos kamling terus sampai nyanyi-nyanyi, dek ngombe tuh. Nah terus sekarang berharap mau enak gitu. Lah Anda membayar apa yang sudah Anda lakukan di masa muda kan? Coba lihat yang sekarang sukses-sukses itu. Itu barangkali SMA-nya ngelembur untuk belajar, betul? Kuliah S1-nya menangis darah ngerjakan skripsi. Sekarang hidup enak hidupnya, betul nggak? Lah iya, ini yang muda-muda terutama. Karena sekarang katanya yang muda terkenal generasi strawberry. Tapi saya nggak setuju kalau yang di BKAD ini generasi duren. Nanti dikirim ngeri, kan gitu ya? Karena punya prinsip kan, betul? Tapi ketika dibuka ternyata hatinya baik. Itu anak muda BKAD. BKD. BK udah. BK Udah. Baka udah. Tepuk tangan untuk yang muda. Kenapa yang tua-tua nggak saya singgung? Lah sedih lu meneo. Mau dimotivasi apa kecuali ibadah, betul nggak? Ya, betul. Tua-tua mari ini. Nggak kecuali ibadah, gak ngombe, gak ngadon, gak maksiat, betul nggak? Betul. Kalau yang tua-tua insya Allah ya, saya nggak bisi kersosek dowo. Mungkin akan jadi kepala dinas, mungkin akan jadi kepala badan. Saya motivasi yang muda-muda ini. Lah sing wis kewut, 2 tahun meneh wis garek 24 tanda tangan. Betul nggak? Apa lagi tuh? Bahkan di sini mungkin ada yang tinggal 5 tanda tangan lagi. Bahkan kemarin saya ngisi di mana tuh, di Batu sama Pak Adi juga, Trenggalek juga. Ini loh, sekretaris dewan ini loh Pak, Sekwan. Ada yang langsung ngomong gini, ngapunten Pak Arif, alhamdulillah saya ketemu panjenengan yang sudah kelima kali, saya tetap semangat walaupun saya tinggal 2 tanda tangan. Lu ya tinggal berapa tanda tangan lagi? 2. Iya kan? Yang motivasinya kalau yang sepuh-sepuh, apalagi Pak kalau bukan ibadah. Ya apalagi mohon maaf ya. Anda pegang uang misalnya, hati-hati. Wong lanang ku kadang-kadang luwih sugih luwih nakal malah. Lek wong wedok luwih nakal luwih sugih. Kebalikan. Paham maksud saya Pak? Paham. Jadi, itu nasihat guru saya di kedokteran, ya namanya Dokter Siswanto. Beliau meninggal karena COVID. Dokter rame, dokter umum di Kepanjen rame banget. Dia tuh kalau nasihatin muridnya hati-hati kon kalau jadi dokter sugih. Wong lanang kadang-kadang luwih sugih luwih nakal. Orang laki Pak, kalau dipegangi uang, potensi nakalnya bertambah Bapak. Makanya hati-hati, ya. Lah, panjenengan introspeksi. Lah kenapa kok saya nggak dipegangi uang? Lah panjenengan mau makan, nanti dikasih uang Bapak. Nakal. Makanya dikei melarat, dikei utang. Ya terus bagaimana supaya saya ini dapat harta yang banyak Pak? Ya Anda tobat, potensi nakal Anda turunkan. Insya Allah Anda mungkin bisa umroh haji di akhir usia. Amin.
wajah-wajah nadang, beling, betul nggak? Ini bukan di sini loh, bukan di sini ya. Jangan salah paham. Nah kalau dititipi uang tambah nah kalau ngapunten Pak, banyak kasus orang itu ketika melarat, Pak, orangnya baik, Pak, sholat, betul ya? Barang dititipi Innova, dikei omah api, lah kok tambah ganti, tau nggak? Coba direnungkan baik-baik. Wong lanang itu luwih sugih kadang-kadang luwih, kecuali orang Trenggalek ya. Terus supaya nggak jadi doa gitu loh, betul ya? Supaya nggak jadi doa. Kalau orang Kakauda, Bekauda ini mudah-mudahan makin banyak uang makin soleh. Tepuk tangan. Ya, saya khawatir nanti jadi doa kan rame, betul ya? Nah, kira-kira gitu. Oke, saya hari ini mau bahas tentang topik ada 3 topik nanti ya dalam satu materi ini. Bagaimana Anda happy di tempat kerja, bagaimana Anda membangun sinergi, dan ini yang penting juga, bagaimana Anda kerja itu bermakna, nggak cuma kerja gitu. Betul ya? Karena mohon maaf, sapi sama sapi itu sama-sama oh ada ya, mohon maaf ya, mohon maaf kok kebetulan, oh Masya Allah Imam Syafi'i, amin ya. Rambutnya udah sampai aku ini. Kok yo pas ya? Sapi sama sapi itu kan sama-sama kerja, Pak. Tapi sapi ya kerjanya ya wes gitu aja. Ya ibarat dia tuh kerja ya kesel gitu. Mari ngono mati gitu. Tapi kalau sapi itu beda. Dia kerja itu cari keridhaan Allah. Wah. Kelihatan kan wajah-wajah penuh keimanan itu ya. Wah, luar biasa, beda kerjanya, ya toh. Nah itu bedanya. Kenapa? Karena kalau sapi, Pak, mati tinggal mati. Dia nggak mukallaf, tidak dibebani hukum, betul? Dia tidak dihisab, ya toh. Tapi kalau sapi mati, sedowo perjalanannya masih panjang, betul? Iya, 40 langkah orang yang mengantarkan Anda meninggalkan Anda. Di situ episode hidup yang sebenarnya dimulai. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Beda sama Syafi'i Trenggalek itu. Man rabbuka, Allah. Man nabiyuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allahumma sholli malah diajak malaikatnya, betul nggak ya? Diajak sholawat. Jadi itu bedanya hewan sama kita kan itu masalah. Itulah kenapa kita dikasih petunjuk kan gitu. Ya. Kematian itu bukan akhir segalanya, dia awal segala. Ya mohon maaf yang muda-muda ya, saya terpaksa bicara agak sedikit spiritual karena gini Pak, hidup tuh kalau nggak gitu kosong hidup kita ini. Nanti jangan-jangan Anda kerja itu cuma sibuk mati. Paham maksud saya? Sibuk mati. Ya, saya menarik kemarin misi RSUD di Trenggalek kan Pak Bupati yang datang kan, saya terkesan banget sama Pak Bupati Panjenengan yang santri masih sangat muda ya. Beliau tuh ternyata sengaja agak telat, dan telatnya tuh gak karu-karuan. Ya misalnya beliau datang jam 8, beliau datang itu jam setengah 11 tuh udah. Jadi saya suruh mulai duluan Pak. Dalam hati, kok gak datang, ramu-ramu buat. Jadi saya kan melontarkan materi itu. Jam 11 kalau saya beliau tuh baru datang. Terus pertanyaan beliau kepada dokter, kok isinya? Dokter spesialis apa dokter yang saya isi di apa Pak? Hotel yang paling bagus di Trenggalek itu. Ya, jas di sana. Oh itu bahasanya jas. Oh saya pikir itu matobiai. Jas, saya pikir gitu. Tajwid bahasanya. Ternyata jas. Ya, saya ingat banget kata-kata Pak Bupati itu. Ya. Dan yang namanya orang ini ya paham tentang kehidupan ya. Saya walaupun beliau masih muda, lebih muda dari saya, tapi saya banyak belajar dari beliau. Mohon maaf ya, saya agak telat, tadi saya tuh ke antara dan nggak enak. Dan gimana perasaan Pak dengan kalau misalnya saya sholatnya satu ditanya gitu. Langsung kan dokter-dokter kan pada diem juga kan. Ternyata nggak enak ya Pak dokter sekalian ya. Kalau pasien itu harus dibuku Anda kan sama. Tepuk tangan dulu, saya langsung makjelek gitu. Ternyata beliau itu sengaja sebetulnya telat itu. Gak enak kan nunggu orang sampai 3 jam dan kondisi ngeluh.
dalam kondisi untu. Betul kan? Itu pelajaran berharga buat mereka, betul, buat sejawat saya, betul kan? Coba Anda dijanjikan bupati datang jam 8, ini ternyata bupatinya setengah 12 baru datang. Gak enak ya ternyata nunggu. Mungkin pasien-pasien panjenengan juga gak enak ya dulu. Itu kalau saya dokter spesialis ya, oh my god. Masya Allah, itu luar biasa. Ya itu saya ceritain supaya panjenengan itu paham. Ya sama, panjenengan kan punya customer kan. Ya enak digantung suwi-suwi itu. Coba yang wanita, lanangnya kan segera action kan gak enak. Kamu itu cintaku, gak cinta aku. Kalau cinta datang untuk aku, kan gitu. Paham ya dia Bapak Ibu ya? Oke, tepuk tangan untuk Randa ya. Baik, saya kebetulan punya buku tapi mohon maaf karena habis saya nggak bisa bagikan. Ya ini terbitkan Gramedia, judulnya The Way to Happiness. Ya bagaimana menjadi orang yang bahagia. Karena sebenarnya hidup tuh ujung-ujungnya apa sih Pak? Bahagia. Cuman tolong digarisbawahi deh, bahagia itu bukan orang yang nggak punya masalah. Justru orang bahagia itu kadang-kadang masalahnya paling banyak, tapi dia tahu. Oke? Allah Tuhan hanya memberikan pertempuran tersulit pada tentara terkuat. Jadi kalau orang bahagia itu yakin bahwa kalau ujiannya segini, maka kemampuan saya lebih tinggi dari itu untuk menyelesaikannya. Paham ya? Oke ya. Jadi kalau Anda sekarang ujiannya besar, berarti Anda termasuk dipandang Tuhan tentara yang Justru kalau Anda nggak pernah diuji tesis. Betul ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda misalnya merasa, Dok, hidup saya kok susah. Para nabi, rasul, orang soleh, santo, hidupnya nggak ada yang mudah, Pak. Betul? Betul. Oke ya? Justru kalau hidupnya mudah hati-hati. Iya dong? Ya, kadang-kadang yang mudah itu melena. Kayak jalan tol itu Pak. Coba jalannya itu jalur lingkar selatan. Beda. Paham ya? Ya, baik. Kenapa bahagia ini penting? Saya mau mulai dari fakta ini. Ini banyak ya penelitiannya, cuman tidak banyak mengeluh dari itu. Oke? Jadi bisa jadi Anda ini sakit-sakitan karena mungkin Anda itu memendam sesuatu yang Anda belum ridho dan belum rilis. Tahu ya? Belum tahu ridho ya? Menerima, acceptance. Ya, Anda masih kenapa aku sih ya Tuhan? Enggak ada orang lain. Kok aku terus yang diuji? Nah itu. Ya, Anda masih bertanya begitu terus gitu kan? Padahal kan kata seorang ustadz atau seorang motivator itu, ketika kita bertanya kepada Tuhan, why me God? Kenapa aku gitu ya? Tuhan akan menjawab why me. Kenapa enggak? Gua Tuhannya, betul nggak ya? Terserah gua dong mau ngasih ujian apa ke kamu. Iya toh Pak? Kira-kira. Dan saya yakin semua di sini itu bawa ujian masing-masing. Ada yang dari arah pasangan, seperti istrinya Fir'aun, dapat ujiannya Fir'aun. Ada yang dari arah orang tua seperti Nabi Ibrahim, ada yang diuji sama orang tuanya lagi sakit mungkin. Ada yang diuji dari arah anak seperti Nabi Nuh. Anaknya susah dikontrol, dikonsolat malah ngomong papaku ngomong soal sholat zaman saya. Ada yang diuji dari arah keuangan, betul? Betul. Nabi Isa itu terkenal diuji keuangan. Ada yang diuji dari arah kesehatan seperti Nabi Ayub, betul? Atau sebaliknya, ada yang diuji dari arah kekayaan seperti Korun sampai lupa. Ada yang diuji dari arah kekuasaan kayak Namrud, betul? Kan? Iya, cuek aja. Padahal itu karena Tuhan pengen ingatkan dia. Ini prinsip ya, mohon maaf. Orang tuh kalau nggak bisa diingatkan pakai ceramah, yang ingatkan biasanya musibah. Itu prinsip hidup. Panjenengan kalau dikasih ceramah bolak-balik itu mentel. Baru dikasih musibah tuh baru sholat.
baru ke gereja. Ya kan? Kalau Anda masih diuji musibah, saya juga begitu Pak, sama, kita tuh semua sama, bertubi-tubi bahkan saya pernah ujian. Tapi saya bahagia, kenapa? Berarti Tuhan masih memperhatikan saya. Saya kalau punya mahasiswa di kampus Pak, masih saya marahin, itu berarti saya masih punya perhatian nggak? Ya, tapi kalau saya biarkan, nah itu puncak kemarahan dosen itu kalau di WA harus tak jawab. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan itu kalau panjenengan maksiat, terus panjenengan tetap dikasih harta, dibiarkan sehat dan seterusnya, hati-hati bahkan itu. Betul? Itu panjenengan sedang dibiarkan. Tapi kalau panjenengan masih diuji sama pasangan, lah Nabi dan Rasul banyak yang diuji pasangan. Wali-wali Allah itu ujiannya kebanyakan pasangan. Jadi kalau panjenengan diuji sama istri yang barangkali suka ngegas, oh itu biasa Pak. Iya dong, istri saya itu kalau ngomong ada itu. Tapi kalau Anda ridho, nerimo, betul ya? Gaya Tuhan tubuh Anda akan Menikah. Ya, saya punya tetangga, mohon maaf, ini saya cerita dikit. Ini risetnya banyak Bapak Ibu. Banyak orang-orang cancer itu ternyata karena faktor psikologis. Saya punya ibu, mohon maaf, ibu saya sendiri saja itu bapak saya ngakuin, karena bapak saya sering keluar kota kan Pak, di Jawa Timur tuh keliling. Ibu saya tuh barangkali agak kesepian gitu ya. Ibu saya tuh kena kanker tiroid, tidak ada gejala apapun kecuali matanya gitu. Alhamdulillah sembuh. Nah tetangga saya ini menarik, sing loro-loroan itu istrinya, tapi yang meninggal duluan suaminya. Tiba-tiba suaminya itu sesek. Ternyata kita bawa ke rumah sakit UMM terus Muhammadiyah Malang itu Pak. Ya, ada dokter teman dokter paru di situ. Ternyata sudah penuh cairan, infusi pleuran. Dicek kan, oh ternyata kanker paru stadium 4. Tidak batuk, tidak merokok. Satu-satunya faktor risiko adalah kata dokter itu kemungkinan psikologis. Dia mungkin capek sudah ngurusi istrinya yang sakit, sudah gitu dibentak-bentak. Jadi memang istrinya ngakutan ya, istrinya itu tipikal yang dominan gitu. Jadi suaminya mau ngomong sama saya agak lama aja langsung diperkes tangannya. Saya tuh sampai batin sama tetangga-tetangga yang lain. Sakno ya bapak itu ya wis umba-umba sudah ini. Ternyata benar 2 minggu meninggal. Masuk rumah sakit UMM 2 minggu kemudian meninggal. Hati-hati. Ya. Apalagi wanita kan kadang-kadang ada siklusnya ya. Ya. Nah, pas ada siklus itu, betul? Anda harus lebih kontrol tuh. Ya, bagaimanapun juga seburuk-buruknya suami yang dikirim Tuhan, ya, itu barangkali yang terbaik buat Anda. Nah, sebaliknya, laki, ya, tugas Anda sama perempuan itu sederhana, Pak. Mek ngrungokno. Itu aja tugas laki-laki. Nggak usah dikasih solusi, karena istri Anda itu tahu solusi dari Anda itu mesti asal-asalan. Iya kan? Karena laki-laki itu selalu pengen ngasih solusi, padahal wanita tuh nggak berharap solusi. Dia cuma berharap, "Mbok ngerti aku, Po." Iya kan? Karena banyak wanita itu yang capek, dia itu memodifikasi tulang rusuk menjadi tulang punggung. Betul ya? Dia kan tulang rusuk kan? Ya. Dimodifikasi dari tulang gara-gara panjenengan juga itu. Gak cukup soalnya benulan nih, betul ya? Akhirnya istri harus bekerja, istri harus meninggalkan rumah, istri dan rumah. gitu. Ini ada perdebatan kecil ya. Tapi tidak apa-apa, itu bagus, betul ya? Bagus. Setidaknya masing-masing introspeksi. Rumah. Yuk sampai di rumah. Gitu. Iya, semua kita itu memang butuh merungokno, betul ya? Betul nggak? Wanita itu pengen didengarkan. Betul banget tuh. Ini loh mbaknya, betul Mbak. Jadi bapak-bapak itu kalau istri ngomong minimal anggukkan kepala. Oh iya? Syukur-syukur kalau Anda bisa merangkum sedikit kata-kata istri itu, kemudian Anda membalik kata-kata itu.
di kantor saya ono masalah. Iya, sedikit aja. Anda rangkul, betul? Kemudian Anda sedikit validasi emosinya. Kalau dia kelihatan lagi marah, kayak sampai lagi ngamuk ya, sampai konco sampai. Ya gak ngamuk dong. Itulah perempuan akan senang. Jadi pertama apa Pak? Anggukkan Kepala. rangkum pembicaraannya, kembalikan validasi emosinya. Sampai lagi ngamuk, sampai lagi sedih, itu wanita paling suka. Ngono. Nah kebanyakan laki-laki sekarang kan gitu. Nek kantor lo si ono masalah. Rep ya ono masalah. Kesalahan kita kan itu kan Pak ya. Harusnya Anda gimana? Oh iya, masalah opo? Sampai koyo ngono. Ya Allah. Abot no ya dadi panjenengan. Ya kabut dong. Nanti kalau sudah keluar, nah ibarat ini nih, mohon maaf saya pinjam sebentar ya Pak. Wanita itu kalau sudah penuh kayak begini, dia cuma butuh gelas kosong, dan gelas kosong terbaik adalah suaminya sendiri. Untuk menumpahkan. Nanti kalau sudah kosong, betul nggak? Baru panjenengan isi rekeningnya, apa ya? Enggak ya, isi nasihat apa gitu. Ya, tapi kalau lagi penuh ini, masih apa dengan isi susu yang bergizi, masih apa dengan isi wedang yang sehat, nggak akan dia terima, mesti ambil. Dia cuma butuh gelas kosong dari seorang suami yang mau mendengarkan. Itu prinsip hidup bahagia. Tepuk tangan untuk bapak-bapak ibu. Ya. Yang kedua, ternyata karyawan yang bahagia itu lebih produktif. Ya karena dia lebih optimis. Coba lihat nih karyawan yang bahagia kan ini. Mirip kayak wajah-wajah panjenengan ini. Kalau ini coba lihat yang sebelah kiri ini kan seperti bawa beban gitu ya. Dia seperti bawa beban, ngelihatnya ke bawah. Ketemu sama Pak Kaban, kenapa Mas? Hidup itu berat. Karena dia selalu merasa hidupnya itu beban gitu ya. Coba lihat ini, lihatnya ke bawah terus. Ini nggak produktif. Ini biasanya nangis di pojokan, ngilang tekan kantong, ya, apel telat gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih produktif, feel good, lebih damai, lebih relax, lebih fun, lebih joyful. Paham ya? Itu penelitiannya banyak. Tapi kalau panjenengan itu stresnya nggak bisa dikendalikan, gitu ya, jadinya kayak begini. Rasanya kayak lemes, napas itu gini Pak. Orang nggak bahagia tuh napasnya biasanya gini. Karena di sini tuh kan sempit nih. Dia perlu untuk melonggarkan. Caranya yang paling gampang adalah betul? Iya kan? Nah, kelihatan. Jadi saya tuh kalau sama pasien gitu, terus dia ono masalah. Kita dilatih untuk itu di kedokteran, melihat non-verbal, subtle movement. Bahkan ketika masuk ruangan aja kita juga harus bisa lihat. Kalau orang itu memegang perut sebelah kanan, laki-laki, kita sudah mikir jangan-jangan usus buntu. Ya, jadi memperhatikan body language, memperhatikan body language. Termasuk di sini tuh saya memperhatikan semuanya. Ya, ono sing mungkin pemikirannya kok relate banget ya. Tapi ada juga yang ini sampai jam piro sih. Ada. Kelihatan sekali nggak connect gitu. Nah, tapi saya nggak sebut. Mungkin yang dipikir kok aku tuku pia merek opo gitu. Mungkin itu yang dia pikirkan. Sempat nggak mampir Dagadu ya kira-kira gitu. Jadi ada pemikiran, tapi saya wajar lah, betul ya? Ya biasanya orang happy itu memang kan ya apa? Dia mungkin nggak terlalu butuh nasihat, dia lagi butuh untuk healing kan. Ya selain healing, gitu ya? Kira-kira. Oke? Coba lihat orang ini ya Bapak Ibu. Ria. Apa yang menarik Bu? Coba ulang-ulang ya, konsentrasi sedikit. Ria. Untungnya cepat.
Untungnya cepat. Apa yang benar itu? Untungnya cepat. Giginya. Giginya lepas. Setuju ya? Nah, sekarang saya tanya, ketika giginya lepas, responnya dia apa? Coba lihat ya, lihat baik-baik. Maria. Dia masih bisa senyum nggak? Ya. Nah, itu karyawan bahagia. Ini kalau anak muda, Pak, yang lagi stres, gigi lepas kayak gini, besok bunuh diri. Karena malu kan, betul ya? Ya. Tapi dia enggak gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang bahagia itu kadang-kadang menemui dalam hidupnya hal-hal yang unpredictable. Tidak bisa dipredik, betul ya? Seperti ini, tiba-tiba gigi lepas. Tapi dia bisa menyederhanakan. Ingat ya, orang bahagia itu suka menyederhanakan hidup. Nah, namanya hidup yang mesti ujian, gitu. Tapi orang nggak bahagia suka membesar-besarkan yang kecil. Makanya orang stres itu kata-katanya cuma 5 biasanya yang keluar itu. Semua, selalu, tidak pernah, tak satu pun, tak seorang pun. 5 kata itu. Semua, kabeh gak mesti genap. Semua gak ada yang benar di kantor ini. Sopo mbak itu loh, anak itu. Siapa lagi? Ya anak itu dong. Cuman satu, dia ngomong apa? Semua. Mesti aku sing dikongkon. Aku iki terus kekenan terus. Padahal baru sekali itu disuruh. Iya kan? Jadi orang stres itu masalah kecil dibesar. Besarkan. Kalau orang bahagia, masalah gede kan ini Pak, untuk copot. Tapi dia bisa simplifikasi. Sederhanakan, betul kan? Misal gini ya. Aduh, kok bojoku kayak gini? Ah, gak apa-apa. Bojone Fir'aun luwih nemen. Disederhanakan, betul ya? Jadi hidup itu ya namanya dunia, kan gitu kan? Ya namanya ini, ya mesti dan seterusnya. Artinya dia itu punya self talk namanya. Kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, yang kata-kata itu menenangkan dia. Kenapa? Karena dia mampu mensimplifikasinya. Namanya apa? Self. Paham? Panjenengan kan diam nih, tapi ngomong kan dalam batin panjenengan macam-macam ini omongan. Betul kan? Betul. Iya, mesti enak yo. Kok lagi enak yo nang Jogja ngomong. Kok larang yo. Kok mahal. Kok rada adem yo. Aku rada kebelet pipis yo. Anda ngomong, betul ya? Nah, rahasia itu penting sekali untuk memotivasi diri Anda. Coba panjenengan dalam hati itu senang ulang-ulang kata negatif. Aku jelek, urip solo, aku hina, tidak ada yang suka sama aku, dia sudah meninggalkan aku, dan seterusnya. Sebulan ya Anda ngelentur, betul nggak? Tapi kalau Anda ulang kata-kata, insya Allah aku bisa, ada Allah yang membantuku. Aku bukan orang pertama yang diuji dengan sakit. Nabi Ayub juga sakit. Semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Lalang. Badai kan pasti berlalu lalang ya. Paham ya? Urip yo kesel, tapi nganggur lebih kesel. Memang dia gak suka sama aku. Tapi bukan berarti semua kantor gak suka sama aku. Hanya dia. Jadi kata-kata itu ternyata berpengaruh. Betul ya? Nah, paham ini? Setuju ini? Setuju.